Selamat datang di kebaktian online KKR GBKP Bajem Sarolangun. Sebelum kita mulai kebaktian hari ini, diharapkan seluruh adik-adik KKR sudah terlebih dahulu memperlengkapi Alkitab, begitu juga dengan persembahannya. Sepanjang jalannya kebaktian ini, Kakak berharap agar adik-adik KKR semuanya memfokuskan dirinya untuk mengikuti kebaktian KKR. Tidak ada yang tiduran, tidak ada yang makan-makan selama berjalannya kebaktian ini. Sebelum kita mulai kebaktian ini, alangkah baiknya adik-adik KKR berdoa di dalam hatinya masing-masing. Kita akan segera memulai kebaktian kita hari ini. Shalom adik-adik KKR, selamat hari Minggu. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Tapi sebelum kita mulai ibadahnya, kita mau berdoa dulu ya adik-adik KKR. Mari kita ambil posisi terbaik kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ayo adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita doa dulu. Ayo kita tutup mata ya. Masih ada yang belum tutup mata? Ayo kita tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih Bapa karena Engkau telah menyertai kami dalam tidur kami, sehingga pagi ini kami bangun dalam keadaan sehat. Bapa, kami akan memulai ibadah KKR kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan kebaktian kami Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Kristus kami ucap syukur dan terima kasih. Amin. Hai adik-adik KKR kakak, kita mau mulai kebaktian kita. Tapi sebelum mulai kebaktian, kakak mau tanya adik-adik kakak yang ada di rumah. Tadi waktu bangun pagi hari sebelum kebaktian, siapa yang sudah bereskan tempat tidurnya? Wah, Saya Kak. Kakak mau tanya lagi. Tadi sebelum kebaktian sekolah minggu, waktu bangun tidur, siapa yang gak lupa untuk berdoa? Adik, Cuci tangan gak ya di rumah? Atau pada lupa ya Kak berdoa? Iya. Karena gak gak ibadah di gereja, pada lupa berdoa. Gak lupa kan anak sekolah Harus minggunya? tetap ingat berdoa ya. Iya, kakak mau sapa adik-adik kakak yang ada di rumah. Kakak mau latih dulu konsentrasinya. Udah bener-bener bangun gak ya pagi ini? Kalau kakak bilang halo, maka jawabannya Hai. kalau kakak bilang hai, jawabannya Halo. oke. Sekarang kakak ulangi. Kita harus konsentrasi. Kakak mau coba lagi. Kakak bilang hai hai halo. Halo, halo, hai. Halo halo hai. Hai, hai, halo. Wah, sudah konsentrasi semuanya. Kalau ya. gitu, kalau sudah konsentrasi semuanya, kita mau sapa teman-teman KKR kita. Walaupun kita ibadahnya nggak sama-sama di gereja, harus di rumah, kita bisa tetap sapa teman-teman kita dalam kebaktian online kita. Kita mau angkat pujian kita bernyanyi. Halo, apa kabar?
sama Tuhan Yesus? Apa? Gak dengar ya Kak ya? Iya, kayaknya nggak ada yang jawab nih. Masih semangat adik-adik? Masih semangat kan adik-adik sekolah minggu kakak? Masih pasti Kak. Wah, masih semangat. Kakak tanya lagi ya, adik-adik kakak sekolah minggu kakak masih cinta nggak sama Tuhan Yesus? Cinta itu Kak. Pasti cinta Iya, sama pasti Tuhan semangat, Yesus kan? semangat. Oke, Iya. karena kakak tahu adik-adik kakak semuanya cinta sama Tuhan Yesus, ayo kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mau tegak dan katakan bahwa kita cinta Tuhan Yesus. Ayo adik-adik kita bernyanyi ya. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apa kau cinta Dia. Kita mau jongkok dan kita bisikan bahwa kita cinta Tuhan Yesus. Ayo adik-adik kita coba ya. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu apa kau cinta Dia. Kita tetap semangat kan? Kita mau lompat dan kita teriakan bahwa kita cinta Tuhan Yesus. Lompat terus semangat ya adik-adik. Lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apa kau cinta Dia. Dia mau tahu apa kau cinta Dia. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat lagi satu pujian yang berjudul Baca Kitab Suci. Mari adik-adik kita bersama bernyanyi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus, karena atas berkat dan rahmat-Mu yang telah Engkau berikan, kami anak KKR mau mengikuti kebaktian kami. Tuhan berkati kami agar apa yang disampaikan kakak sekolah minggu kami dapat mengerti. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Walau kita tidak bisa bersama kebaktian di gereja kita, tetapi kita masih bisa mengikuti kebaktian online hari ini. Oke? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Sekarang Bibi tanya dulu, udahkah ada Alkitab di depan kita? Ayo, udah ada Alkitabnya? Udah, puji Tuhan. Oke, sekarang buka Alkitabnya, Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Oke, sudah dapat semua adik-adik? Sekarang kita bacakan sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tema kita hari ini adalah aku diajari. Apa Bibi bilang tadi? Aku diajari. Orang yang mau diajari berarti dia orang yang mau belajar. Atau anak yang mau diajari berarti dia anak yang mau belajar atau yang rajin belajar. Oke, sudah paham? Anak yang mau diajari berarti anak yang rajin belajar. Sekarang Bibi tanya dulu Kak Klarin, anak balita. Kak Klarin, ini gambar sedang ngapain ini? Ada pensil, ada buku. Ini anak ini lagi sedang ngapain? Iya, pintar. Anak ini lagi sedang belajar. Anak ini lagi sedang belajar. Siapa yang mengajari dia? Yang mengajari anak ini siapa Kak Pebi? Iya, mamanya, bapaknya. Kak Pebi, pernah enggak kakak diajari sama mamanya? Pernah, iya benar. Ngapain kakak diajari sama mama? Ngapain? Oh, makan sendiri. Iya, pintar. Anak diajari sama orang tuanya supaya menjadi anak yang pintar. Anak balita, mau nggak anak balita itu diajari sama mamanya? Gimana? Mau. Iya, karena anak balita itu ingin menjadi anak yang pintar. Tepuk tangan dulu buat anak kelas balita. Sekarang Bibi tanya lagi, anak kelas kecil. Siapa sini yang suka belajar? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Ayo, ayo, ayo. Benar. Benar, ini semua mau belajar. Benar. Oke, puji Tuhan. Berarti anak yang mau belajar berarti itu anak yang sudah mempersiapkan masa depannya lebih baik. Atau siapa sini yang pengen jadi dokter? Ya, jadi hakim, jadi pendeta, jadi guru. Oke, semua anak sekolah minggu ini punya cita-cita semua. Benar enggak? Benar, semua kita punya cita-cita. Tapi kalau kita tidak belajar, itu cita-cita kita itu tidak bisa tercapai. Karena kuncinya orang pintar adalah belajar, adik-adik. Kuncinya orang pintar itu belajar. Oke? Dan Bibi tanya dulu sama anak sekolah minggu. Tahu nggak kalian siapa yang pertama kali mengajari kita
sejak dari kecil sampai anak sekolah minggu sekarang udah ada yang balita, ada yang SMP. Siapa? Ayo, angkat tangannya. Siapa? Siapa, Ripen? Siapa yang pertama kali mengajari kita? Iya, benar. Yang pertama kali mengajari kita adalah orang tua kita. Mama sama bapak kita yang pertama kali mengajari kita. Adik-adik ingat enggak waktu adik-adik itu umur 4 bulan? Mama kita itu mengajari kita bermain. Ciluba katanya kan. Ciluba kata mama kita. Siapa sini punya adik? Kak Janeta, Klarin, dia punya adik. Pasti sering itu dilihatnya bapaknya, mamanya bermain sama adiknya. Tata, katanya gitu kan? Yang kedua, kita umur 11 bulan atau 1 tahun, mama kita sama bapak kita dia bergantian ngajari kita belajar. Tatu, katanya. Iya kan? Oh iya. Terus cara ngomong, berbicara, kita diajari mama kita. Babu, gitu kata mama kita kan? Iya. Dan setelah kita umur 4 tahun, mama kita mengajari kita. Ini nomor 1, kata mama kita kan? Kayak Kak Pebi sekarang. Dia kan udah PAUD, pasti diajari mamanya. Ini nomor 1, Kak, katanya gitu. Ini huruf A, kata mama kita. Iya kan? Itu dia. Dan setelah besar kita, udah SD, diajari lagi mama kita untuk makan sendiri, mandi sendiri. Kita diajari oleh orang tua kita. Diajari kita supaya kita lebih tahu. Sekarang ditanya dulu Bang Johannes, apakah Bang Johannes ini dari tadi mengikuti Bibi? Oke? Selain yang Bibi sebutkan, apa aja yang diajari oleh orang tua kita sama kita Bang Johannes? Apa? Iya, pintar, berdoa. Yang lain, ke gereja. Yang lain apa, Kak Pani? Sopan. Yang lain apa Kak Olive diajari mamanya Kak Olive? Iya, jaga adik, nyuci piring. Itu semua diajari oleh orang tua kita. Berperilaku baik kita diajari oleh orang tua kita, adik-adik. Jadi di mana kita itu yang kita tidak tahu itu, kita diajari orang tua kita supaya lebih tahu. Dan di mana tadi bahan Alkitab kita, Amsal 22 ayat 6. Ini maksudnya bagaimana, Kak? Kak, ini maksudnya apa, maksudnya Amsal 22 ini ayat 6, Kak? Gini dia ceritanya. Amsal 22 ayat 6 ini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Di sini Alkitab menyuruh, Tuhan menyuruh Bang Ripen, supaya orang tua kita itu mendidik kita sesuai dengan talenta kita. Sesuai dengan talenta kita. Kita dididiknya supaya beriman dan berilmu. Apa contohnya talenta kita? Misalnya, kalau kita dari kecil itu suka bernyanyi, orang tua kita itu pasti mengikuti talenta kita itu. Kita disekolahkannya kayak Bang Gio, dia les organ gitu. Itu dia. Dan maka pada masa tuanya pun
ia tidak akan menyimpang daripada jalannya. Ini contohnya seperti ini. Orang tua kita itu menyuruh kita untuk rajin berdoa, rajin ke gereja. Dari kecil kita dibawanya ke gereja. Untuk apa? Supaya kita udah besar nanti, adik-adik, udah tamat kalian SMA, kalian kuliah, pergi ke kota lain, kalian itu tetap setia sama keyakinan kita. Itu dia contohnya, supaya tidak menyimpang. Itu dia contohnya kalau dari segi iman, Bang Ripen. Dan yang kedua, kita dituntun untuk belajar supaya apa yang adik-adik inginkan itu tercapai. Apa yang ada, talenta yang ada di diri kita itu bisa tercapai. Itu dia maksud dari Amsal 22 ayat 6 ini. Itu dia. Oke? Dan yang kedua, Bibi tanya, siapa yang mengajari kita setelah orang tua kita? Ayo, siapa yang mengajari kita? Iya benar, bibi kita, kakak kita, ya kan, yang punya kakak, itu yang mengajarinya. Yang lain, ayo. Iya benar, tepuk tangan dulu buat Bang Niko. Guru sekolah kita, dia mengajari kita supaya pintar. Contohnya, dulu kita masuk TK, ada yang belum pintar membaca atau mengenal huruf. Di situ guru PAUD kita mengajari kita. Ini huruf A, ini B, katanya kan. Ini B sama O apa Bo? B sama O apa Bo? Bobo, gitu kata guru PAUD kita. Akhirnya kita sudah pintar. Dan kayak kakak-kakak ini sekarang, anak kecil ini, kayak Bang Frans, dulu dia tidak tahu 4 kali 6 itu dia tidak tahu berapa. Tetapi setelah dia sekolah, setelah SD dia kelas 2, tahu dia 4 kali 6 itu 24. Tahu dia. Itu karena diajari oleh gurunya, guru sekolahnya. Dan yang ketiga, yang mengajari kita itu guru sekolah minggu kita. Guru sekolah minggu kita ajarinya kita berdoa, benar enggak? Ajarinya berdoa, ajarinya bernyanyi. Itu dia. Berarti banyak yang mengajari kita. Begitu dia adik-adik ya. Banyak yang mengajari kita. Dan yang terakhir, Bibi bilang, orang yang mau belajar itu banyak sekali manfaatnya. Apa contohnya? Ayo, siapa yang tahu apa manfaat kalau anak itu rajin belajar? Ayo, siapa yang tahu? Aturnya udah banyak yang tahu ini, karena tadi Bibi udah ada, Bibi bilang. Oke. Iya. Yang pertama, manfaat kita rajin belajar adalah, yang pertama, menjadi lebih tahu atau menjadi anak yang pintar. Yang kedua, membentuk pola pikir yang lebih baik. Dari banyak kita belajar, kita menjadi anak yang baik. Contohnya seperti ini. Kayak mana pola pikir yang baik itu? Contohnya seperti ini. Misalnya, Ripen kan udah kelas 1 SMP. Iya kan adik-adik ya? Klarin masih TK. Tetapi Klarin ini manggil Bang Ripen tidak ada, nggak pakai abang. Ripen, selamat hari Minggu Ripen, gitu katanya. Itu menurut adik-adik sopan nggak? Sopan
Kan nggak adik-adik? Tidak, karena Ripen lebih tua dari Klarin. Seharusnya kan selamat hari Minggu bang, gitu katanya, iya kan? Nah, iya, itu dia. Berarti setelah diajari menjadi lebih baik. Setelah diajari Kak Klarin, nggak boleh namanya abang ya, karena Bang Ripen ini jauh lebih tua dari kakak, jadi nggak boleh lagi dinamai kak ya. Nah, setelah gitu kata orang tua atau guru sekolah minggunya, Kak Klarinnya udah manggil Bang Ripen, bang selamat hari Minggu bang, gitu katanya. Itu contohnya pola pikir yang lebih baik, tidak bandel, tidak mengganggu orang lain, gitu dia. Yang ketiga, membentuk karakter dan kepribadian. Ini contohnya seperti ini. Misalnya, kalau kita itu adik-adik di rumah sering nggak mau berbagi sama adik kita. Siapa sih ini punya adik? Iya, Bang Pio. Misalnya di rumah Bang Pio ini nggak mau dia berbagi sama Baby gitu, ya kan? Tetapi setelah sering sekolah minggu, udah sekolah, dia udah mau berbagi sama Baby gitu, atau bahkan sama yang lain juga, dia sudah mau berbagi adik-adik. Itu dia ya. Dan yang keempat, menciptakan kreativitas dan mengoptimalkan talenta. Itu manfaat rajin belajar tadi, mau diajari. Menciptakan kreativitas dan mengoptimalkan talenta. Di sini waktu kita Paskah, ada kita lomba baca puisi. Kemarin siapa ya yang juara anak kelas kecil ya? Siapa? Oh iya, Kak Eca. Di situ Bibi lihat waktu lomba itu Kak Eca ini dia punya talenta untuk membaca puisi. Dimana kemarin Bibi lihat, Bibi dengar dia membaca puisi itu, tangannya dipaku katanya gitu. Dia bisa meresapi apa isi puisinya itu. Itu dia, ada talenta Kak Eca. Dimana kalau talenta Kak Eca ini sering diasah, dia sering mau diajari oleh mamanya, pasti nanti Kak Eca ini semakin lebih bagus dalam membaca puisi adik-adik. Itu dia manfaatnya, mau diajari. Jadi di sini Bibi kasih tahu, berarti orang yang mau diajari akan menjadi pintar. Anak yang mau diajari oleh orang tuanya, gurunya, guru sekolah minggunya dan sebagainya, dia pasti menjadi anak yang sukses. Sekarang ditanya dulu semua anak sekolah minggu, siapa yang mau menjadi anak tidak sukses? Angkat tangannya. Ayo. Tidak ada. Berarti anak KKR Sarolangun ini semua mau menjadi anak yang sukses. Kuncinya hanya satu adik-adik, rajin belajar. Rajin belajar dan minta kepintaran sama Tuhan, supaya apa yang kita inginkan nanti bisa tercapai. Oke? Oke. Amin. Adik-adik sekolah minggu kakak, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan.
Kakak mau aja adik-adik sekolah minggu kakak untuk mempersiapkan persembahan terbaiknya untuk Tuhan Yesus. Untuk itu kita mau angkat pujian kita, persembahanku adalah 1.000.000. Sekarang kita doa syafaat ya adik-adik ya. Apa yang didoakan? Kesehatan, ya. Yang lain apa? Orang tua. Yang lain apa? Corona, iya itu, corona. Yang lain apa? Apa adik-adik? Iya, pendidikan. Oke, sekarang sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dulu. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Berdoa, tutup matanya, nggak ada lagi yang lirik-lirik ya. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus, karena atas berkat dan rahmat-Mu yang telah Engkau berikan buat kami. Di mana tadi Tuhan, awal, pertengahan, akhirnya kebaktian kami dapat berjalan dengan baik. Dan Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu telah mengumpulkan persembahan kami. Bapa, terima persembahan kami ini dan pakaikan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan begitu juga Tuhan, yang tinggal dengan orang tua kami, Engkau berkati, supaya kami lebih lagi memberi kepadamu Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami, berikan orang tua kami kesehatan, berikan dia rezeki, dan berikan dia kepintaran dalam mendidik kami anak-anaknya, supaya dia dapat mendidik kami menjadi anak yang beriman dan berilmu. Begitu juga kami berdoa buat guru sekolah minggu kami. Berikan guru sekolah minggu kami kesehatan, berikan rezeki, berkati guru sekolah minggu kami di dalam pekerjaannya Tuhan Yesus. Begitu juga kami berdoa buat teman-teman kami, anak sekolah minggu. Berikan semua teman kami kesehatan.
Dan Tuhan, terlebih kami berdoa buat negara kami ini yang pada saat ini Tuhan, negara kami terkena pandemi COVID-19. Berkati negara kami ini Tuhan, musnahkan virus COVID-19 dari negara kami ini, supaya Tuhan Yesus kami bisa berkumpul lagi dengan teman-teman kami. Tuhan, ampuni semua dosa-dosa kami, supaya kami layak disebut menjadi anak-anak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami panjatkan melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami. Dan mari kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Adik-adik KKR, ibadah kita sudah selesai. Tetap di rumah, belajar, dan jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa ya. Selamat hari Minggu.